Oke, baik kita lanjutkan kembali. Tadi selain dengan diet ya, hal lain yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi berat badan adalah, meningkatkan aktivitas, fisik ya. Ini peningkatan, aktivitas fisik nih dan dikombinasi tentunya, dengan, eee, pola hidup, sehat ya, pola hidup yang baik dengan cara mengurangi, asupan, makanan atau kalori ya, kemudian memodifikasi, perilaku-perilaku yang, buruk yang bisa, semakin meningkatkan, berat badan, contohnya tadi, eee, males gerak gitu ya. Nah itu, dengan kita memperbaiki pola hidup atau gaya hidup tersebut, ini bisa menambah atau memperbaiki atau mempercepat, penurunan berat badan dan juga atau ya penurunan berat badan dan juga bisa memperbaiki faktor resiko, terjadinya, ya, resiko-resiko komorbid tadi ya, ada kardiovaskular, hipertensi, maupun diabetes misalnya ya. Nah, kemudian, nah, modifikasi gaya hidup atau perilaku yang, kurang baik tadi ya, sebetulnya ini juga bertujuan untuk, membantu pasien ya, agar bisa menjaga, berat badannya di berat badan yang, ideal gitu ya, artinya tidak mengalami peningkatan, atau setidaknya, bisa membantu, menurunkan, berat badannya. Nah, tindakan pembedahan sendiri ya, salah satunya, tindakan untuk pembedahannya ada liposuction, mungkin pernah mendengar juga ya, ada sedot lemak itu, kemudian ataupun tindakan, surgery yang lain ya, pembedahan yang lain. Nah, ini tidak semua pasien, obesitas ini langsung diberikan tindakan pembedahan ya, tapi ini direkomendasikan untuk pasien-pasien yang memiliki BMI di atas 35 sampai dengan 40 ya, atau memiliki komorbid, penyakit-penyakit atau faktor risiko ya, atau ada penyakit, penyerta yang lain yang itu bisa, meningkatkan risiko kematian pada pasien ya. Nah, sehingga, pembedahan ini bisa menjadi salah satu tindakan yang dipertimbangkan. Nah, untuk terapi farmakologi sendiri, nah ini dari National Institute of Health Guideline ini, apa namanya, merekomendasikan, eee, pemberian terapi farmakologi atau farmakoterapi ya, pada pasien-pasien dewasa dengan nilai BMI lebih dari 30 atau yang memiliki, lingkar pinggang pada laki-laki ini lebih dari ini ya, kemudian pada perempuan ya lebih dari 89 ataupun, jika BMI-nya berkisar dari 27 sampai 30, namun pasien ini memiliki minimal atau setidaknya 2 faktor resiko ya, eee, 2 faktor resiko di mana, setelah 6 bulan melakukan, modifikasi gaya hidup dengan diet, exercise, maupun modifikasi perilaku ya, gagal mencapai, berat badan yang diharapkan. Jadi tidak tidak, respon, modifikasi gaya hidupnya, gagal gitu ya, tidak memberikan respon yang baik. Nah, maka pada orang-orang yang memiliki BMI 27 sampai 30 ini juga bisa dipertimbangkan pemberian terapi farmakologi atau mereka pasien-pasien yang memiliki, komorbid ya, setidaknya atau faktor risiko setidaknya 2 faktor risiko. Oke, nah ini, tidak cukup jelas ini ya. Oke, ini bisa dilihat di Piro ya sebetulnya untuk yang lebih jelasnya. Oke, jadi ini, pasien-pasien dengan kategori overweight atau obesitas ya yang BMI-nya lebih dari 25. Nah, ini, tentunya,
pertama kita bisa merekomendasikan pasien atau memberikan motivasi ya, motivasi kepada pasien untuk memperbaiki gaya hidupnya ya, untuk menurunkan berat badannya ya dengan memperbaiki gaya hidup ya. Kemudian apa namanya? Jika apa penyakit obesitasnya ini menjadi obesitas primer, artinya memang dia penyakitnya memang obesitas ya, kita juga bisa apa namanya? Tadi yang pertama kali ya kita beri motivasi dulu pada pasien untuk menurunkan berat badannya ya. Kemudian selain itu kita memberikan konseling pada pasien tentang risiko-risiko yang mungkin muncul akibat dari obesitas atau overweight tadi. Kemudian nanti kita juga bisa identifikasi dulu apakah obesitasnya ini adalah obesitas primer atau secondary ya, sekunder. Kalau dia obesitas sekunder misalnya karena dia memiliki penyakit disebabkan karena penyakit yang misalnya hipotiroid, Cushing syndrome ya. Nah, itu pertama adalah kita rekomendasikan untuk mengatasi atau mengobati penyakit utamanya dulu, yaitu hipotiroidnya ataupun Cushing syndrome-nya ya. Namun jika bukan termasuk obesitas sekunder, nah ini maka kita lakukan penilaian terlebih dulu level atau tingkatan dari obesitasnya ya, termasuk ada tidaknya faktor resiko ya, karena assessment ini nantinya walau ini yang menilai tentunya dokter ya, dokter ataupun nutrisionis mungkin ya yang nantinya merekomendasikan pada dokter ya. Nah, karena nanti pemberian terapinya akan tergantung dari nilai BMI-nya juga maupun faktor resiko yang diderita si pasien. Nah, jika BMI-nya lebih dari 25, kurang dari 27, dan pasien setidaknya memiliki satu faktor resiko ya. Misalnya ada hipertensi, atau dislipidemia atau DM gitu ya. Kita bisa rekomendasikan dulu untuk mengurangi berat badan ya. Ya, jadi artinya dengan non farmakologi dulu, modifikasi gaya hidup ya. Kemudian, namun jika tadi BMI-nya sama ya, pasien ini memiliki dua faktor resiko, ya, ini juga sarankan pasien, oke, kalau yang tadi sebelumnya yang satu faktor risiko ini cukup menjaga berat badan, jangan sampai mengalami kenaikan. Nah, kalau yang memiliki dua faktor risiko ini dia harus menurunkan berat badan ya, dengan cara diet, modifikasi gaya hidup, dan memperbaiki tadi perilaku juga ya. Oke, kemudian jika BMI 27 lebih dari 27 sampai 30 memiliki setidaknya faktor resiko itu sama cukup menjaga berat badan ya, namun jika memiliki lebih dari dua faktor risiko selain program penurunan berat badan ini harus sudah mendapatkan drug terapi atau diberikan terapi farmakologi atau dengan farmakoterapi ya, obat-obatan. Kemudian jika BMI-nya lebih dari 30, kurang dari 35, dengan atau tanpa faktor risiko, ini harus langsung dikasih obat, ya, drug terapi, selain juga dengan program penurunan berat badan. Kemudian jika BMI lebih dari 35, kurang dari 40 dengan satu faktor resiko, setidaknya memiliki satu faktor resiko, harus langsung diberikan drug terapi dan program penurunan berat badan atau weight loss ya. Kemudian, nah jika memiliki dua faktor resiko dengan BMI lebih dari 35 sampai 40, kurang dari 40 ya. Nah, ini langsung bisa direkomendasikan surgery, tindakan pembedahan. Begitupun ketika BMI-nya lebih dari 40, ini tindakannya adalah langsung dengan surgery, tindakan pembedahan.